Penerimaan CPNS tahun 2024 sebentar lagi akan dibuka. Nah, kalian bisa mempersiapkan beberapa hal ini agar kalian tidak gugur pada tahapan tes CPNS tahun ini. Dan aku akan share terkait dengan tips dan triknya bagaimana, jadi pastikan kalian tonton video sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan itu masih di channel Mr. Mili. Kita akan selalu mengupdate ya informasi terbaru ataupun akan berbagi terkait dengan perkembangan dari penerimaan CSN tahun 2024 dan juga informasi-informasi terbaru atau tips dan trik terkait dengan persiapan teman-teman menjadi ASN tahun 2024. Jadi kalian bisa lihat beberapa video yang sudah saya buatkan agar bisa menjadi panduan teman-teman nantinya dalam mengikuti pelaksanaan CPNS 2024 ini. Dan di kesempatan ini saya akan berbagi terkait dengan tips bagaimana cara ataupun tips untuk teman-teman yang ingin mengikuti penerimaan CPNS 2024. Nah, berapa tips ini silakan kalian simak dan kalian perhatikan dengan baik-baik karena ada beberapa poin yang menjadi atau yang cukup penting yang bisa kalian terapkan nantinya ya, atau yang bisa kalian siapkan dari sekarang agar kalian mengikuti penerimaan CPNS 2024 ini semakin siap lagi dan tentu tidak ada yang namanya kata gagal atau gugur dalam pelaksanaannya nanti. Jadi pastikan kalian tonton video sampai selesai dan jangan lupa tinggalkan subscribe-nya yang belum subscribe ya agar ada video baru bisa langsung masuk ke YouTube teman-teman semuanya notifikasinya dan semoga kalian bisa mengikuti penerimaan CPNS dengan lancar di tahun ini. Langsung kita akan bahas yang pertama terkait dengan pendaftaran CPNS itu. Jadi pendaftaran CPNS itu baik formasi apa saja ya yang kalian ingin ikuti, baik itu formasi CPNS Kejaksaan, CPNS Pemda, ataupun kalian ingin ikut P3K mungkin, atau kalian ingin ikut CPNS Kemenkumham, CPNS Pemda, semuanya sama. Mendaftarnya melalui online, melalui satu portal sscsnbkn.go.id. Nah, saat mendaftar di portal tersebut nanti, kalian akan diarahkan membuat akun, kemudian akan memilih formasi. Nah, disinilah kalian tempat memilih formasi nanti, maunya formasi apa? Kemenkumham, atau formasi Kejaksaan, atau formasi CPNS pemerintah daerah ya, formasi guru, tenaga kesehatan, disinilah. Jadi mendaftarnya tetap satu portal di website sscsnbkn.go.id secara serentak. Jadi tunggu tanggal pembukaannya, kalau nanti diumumkan oleh BKN dan juga Kemenpan RB tanggal pembukaannya nanti akan ada rentang tanggalnya dari tanggal berapa ke tanggal berapa pendaftaran. Nah itulah saatnya kalian semua formasi mendaftar ya di sana di satu portal itu sscsnbkn.go.id. Nah jadi kalian wajib memantau terkait dengan perkembangan CPNS ini baik itu melalui sosial media dari instansi yang ingin kalian lamar atau bisa kalian mengikuti atau membuka website dari masing-masing instansi yang tentu kalian ingin daftar atau yang ingin kalian lamar. Jadi itu ya. Yang pertama itu kalian mendaftarnya melalui online, kemudian kalian nanti pengumumannya serentak ya, serentak pendaftarannya sama semua formasi melalui satu portal sscsnbkn.go.id. Nah kalau ada yang bertanya bisa nggak buat akun dari sekarang? Belum bisa karena pendaftaran belum dibuka. Sampai sejauh ini pun video ini dibuat ya belum ada rilis formasi apa saja yang akan dibuka, baru hanya perkembangan terkait dengan kuota penerimaannya saja, CPNS sekian, P3K sekian, sekolah kedinasan sekian. Jadi belum ada formasi apa saja yang dibuka, belum ada ya sampai video ini dibuka atau di rilis ya. Jadi belum ada informasi terkait dengan hal tersebut. Kemudian tanggal bukanya belum. Nah, pembuatan akun itu nanti setelah dinyatakan CPNS telah dibuka ada tanggalnya, tanggal pendaftarannya, ada jadwalnya. Nah, baru kalian bisa membuat akun. Jadi kalau sekarang kalian buat akun itu nggak berlaku ya. Buat akunnya tersebut nanti tunggu pendaftaran itu dibuka. Nah, kemudian untuk pengumuman resminya ini di mana? Nah, pengumuman resminya bisa kalian ikuti sosial media dari instansi yang kalian lamar atau bisa langsung ya ke websitenya atau nanti akan diumumkan oleh BKN dan juga Kemenpan RB dan kita akan bantu share juga baik melalui Instagram saya
atau melalui YouTube saya ya. Nah, kita lihat terkait dengan tips apa saja yang perlu kalian siapkan, kalian perhatikan mulai dari sekarang sebagai awal untuk kalian mengikuti penerimaan CPNS di tahun 2024 ini. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan adalah atau tips pertama adalah tentukan terlebih dahulu kalian ingin masuk atau mengikuti formasi apa. Kalian ingin ikut CPNS atau P3K. Kalian ingin ikut CPNS pusat atau CPNS daerah. Karena ini penting ya, karena masing-masing formasi dan instansi memiliki syarat yang berbeda-beda, kemudian tahapannya juga beda. Nah, untuk CPNS pusat dengan CPNS Pemda itu berbeda. CPNS pusat itu apa? CPNS pusat itu instansi seperti kementerian atau lembaga, Kemenkumham, KPK, Kejaksaan, Mahkamah Agung, itu instansi pusat maksudnya. Walaupun ada perwakilannya di daerah, tetapi tetap instansi pusat. Seperti Kemenkumham kan ada Kanwil di setiap provinsi. Nah, itu tetap masuknya ke instansi pusat. Tapi kalau instansi daerah, CPNS instansi daerah itu contohnya seperti guru SD di kota Bengkulu misalnya, atau tenaga kesehatan misalnya dokter di Rumah Sakit Umum Kota Bandung. Nah, mereka kan di bawah naungan dari pemerintah daerah atau pemerintah kota atau pemerintah provinsi atau CPNS Pemda lah ya. Nah, itu yang membedakan antara CPNS Pemda dan CPNS pusat. Kalau Damkar misalnya atau Pol PP itu kan balik ke instansinya CPNS daerah. Tapi kalau pusat itu seperti kementerian, lembaga itu di bawah naungan CPNS pusat ya. Jadi kalian harus tahu, kalian harus tentukan dulu mau ikut formasi apa kira-kira. Nah, mulai dari sekarang cari tahu ya. Kemudian maunya ikut CPNS pusat atau CPNS daerah atau mau ikut P3K, mulai cari tahu. Sekarang kan sudah banyak aksesnya. Bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Google ya, atau sekarang platform-platform sosial media ya sudah banyak. Jadi silakan kalian bisa pantau terkait dengan tentukan pilihan kalian mulai dari sekarang. Oke. Yang kedua adalah siapkan berkas. Nah, ini penting. Nah, jadi kalau saya bilang untuk berkas ini terbagi menjadi dua. Ada berkas yang bisa kalian siapkan dari sekarang, ada yang berkas kalian siapkan nanti. Nah, untuk berkas ini semuanya berbentuk file, bukan fotokopian, bukan berkas hasil printan. Semua berkas ini berbentuk file, tapi berkasnya asli, bukan berkas fotokopi atau legalisir, berkasnya asli ya. Nah, kemudian kalian scan, bukan berbentuk fisik, berbentuk dokumen, entah itu PDF filenya atau file JPG ya. Nah, scannya bisa melalui HP juga bisa, nggak jadi masalah, asalkan jelas dan terbaca. Nah, untuk berkas ini yang disiapkan dari sekarang ini antara lain adalah KTP atau surat perekaman KTP, kemudian ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian pas foto, kartu keluarga, dan terakhir akte kelahiran. Nah, ini 6 berkas ini yang bisa kalian siapkan dari sekarang. Kalau untuk yang nanti itu banyak ya, seperti surat lamaran itu nanti, surat pernyataan bebas narkoba, surat kesehatan misalnya, nanti tunggu pengumuman resmi. Karena kalau pengumuman keluar akan di-share file PDF-nya, nah baru kalian bisa lihat apa saja syarat-syarat tambahan. Nah, baru kalian persiapkan. Karena biasanya itu ada ketentuannya, berlaku tanggal berapa ya surat kesehatannya, kemudian surat lamarannya kan mau ditandatangan, jadi nggak bisa dibuat dari sekarang. Siapkan 6 berkas terlebih dahulu agar kalian nantinya tidak kelabakan. Jadi cicil dari sekarang ya. Yang kedua adalah baca persyaratan dengan jelas. Nah, ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa persyaratan ini penting. Kesalahan kalian membaca persyaratan ini, maka kalian bisa dipastikan kemungkinan kecil akan lolos ke tahapan berikutnya. Karena pada saat pendaftaran CPNS melalui akun SSCSN tersebut, kalian akan diminta mengupload dokumen. Masing-masing formasi itu nanti dokumennya berbeda-beda. Ada yang minta A, ada yang minta B, formasi ini nggak minta, formasi itu minta. Jadi baca lagi, jangan sampai terlena. Karena pendaftaran CPNS ini masih lama. Atau dalam artian kalau misalnya nanti dibuka ya, pendaftaran mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, kurang lebih sekitar 1 bulan. Jadi manfaatkan kalian baca terlebih dahulu ya, persyaratannya. Ada terkadang ya, ada persyaratan itu yang berubah di tengah jalan. Seperti 2023, awalnya surat kesehatan dari puskesmas boleh. Ada yang bilang boleh ya, karena di web Kemenkumham boleh. Kemudian dihapuskan. Ternyata nggak boleh. Nah, itu kan berubah di tengah jalan. Alhasil yang mereka sudah upload
ya gugur ya. Nah, itulah kenapa kita sebagai calon ASN harus bisa dalam artian melihat ataupun update informasi. Jangan sampai karena terburu-buru ingin mendaftar duluan sekali atau ingin selesai submit pendaftaran, alhasil tidak membaca lagi persyaratan dengan baik. Jadi baca terlebih dahulu, sabar, jangan mendaftar terlebih dahulu, ya, atau jangan mendaftar terburu-buru. Nggak apa-apa, H-1 penutupan pendaftaran masih bisa untuk melakukan pendaftaran, ya. Jadi jangan terburu-buru, baca persyaratan dengan baik. Kemudian eh, selanjutnya ada perbanyak latihan soal SKDCAT. Nah, ini juga penting ya. Kalau pendaftaran, proses pendaftaran, jadi CPNS itu ada 3 tahapan. Tahapan pendaftaran, tahapan SKDCAT, tahapan SKB. Tahapan pendaftaran itu jarang sekali orang gugur, kecuali memang kesalahan fatal, seperti tidak upload dokumen yang diminta, atau mungkin blur ya. Tapi kalau kesalahan seperti mengisi data di SSCSN itu sangat-sangat kecil kemungkinan. Kebanyakan ya enggak, kadang salah alamat enggak lengkap, ya tetap akan lolos. Tapi kalau kesalahan fatal itu baru gugur. Tetapi kalau SKD, tahapan yang kedua ada SKDCAT, ini banyak yang gugur. Karena kenapa? Ada 2 penilaian yang digunakan. Wajib lolos passing grade dan masuk rankingan. Lolos passing grade belum cukup, kalian lolos ke tahapan SKB. Wajib masuk lagi ke penilaian yang kedua adalah masuk rankingan. Rankingan juga nggak diambil semuanya, hanya 3 kali formasi dari kota yang dibutuhkan. Kalau formasinya instansi Kemenkumham 10 orang dikali 3, hanya 30 orang yang masuk lolos ke tahapan SKB. Sedangkan yang ikut ribuan SKDCAT. Nah, SKDCAT ini ada tahapan yang paling banyak menggugurkan peserta. Jadi kenapa banyak bimbel-bimbel atau mungkin banyak ya tempat-tempat les itu menyediakan untuk SKDCAT ya. Materinya SKDCAT. Karena ya SKDCAT ini adalah tahapan yang paling banyak menggugurkan. Kalau orang bilang SKDCAT ini tahapan mematikan. Karena kalau kalian tidak siap dengan baik belajar, ya kalian akan tidak lolos passing grade atau nilai kalian akan ditimpa oleh orang yang memiliki nilai lebih besar daripada kalian. Jadi manfaatkan waktu dari sekarang, belajar itu nggak bisa dibentuk dalam 1 malam ya. Karena SKDCAT ini banyak, cakupannya luas. Ya, kalau kalian nggak siapkan dengan baik, ya kalian akan gugur nantinya. Oke, kemudian tips berikutnya yang bisa saya berikan adalah kalian kenali tahapan per tahapan dari formasi yang kalian lamar. Jadi masing-masing formasi itu kan pasti akan ada tahapan-tahapan tesnya. Pendaftaran sama, SKDCAT sama, tapi pada SKB. Nah, SKB ini masing-masing formasi itu beda. SKB CPNS Kemenkumham, SKB CPNS Kejaksaan beda. SKB CPNS Kejaksaan formasi penanganan komputer, formasi penanganan perkara dan penjaga tahanannya berbeda juga tahapan SKB-nya. Nah, kalian bisa kenali dari sekarang sebagai persiapan. Apalagi kalau kalian memang sudah pernah ikut sebelumnya, ya itu lebih baik lagi karena kalian sudah tahu ya tahapan-tahapan tesnya. Tinggal kalian matangkan lagi, persiapkan lagi dengan baik agar kegagalan yang sebelumnya tidak terulang lagi di tahun yang ini atau tahun yang akan datang saat kalian mengikuti penerimaan CASN atau CPNS ini ya. Jadi mungkin itu beberapa tips yang bisa saya berikan. Jadi yang pertama adalah tentukan kalian ingin ikut formasi apa, instansinya apa. Kemudian yang kedua kalian siapkan berkasnya ya, siapkan berkasnya. Kemudian yang ketiga baca persyaratannya dulu, jangan terburu-buru daftar ya. Keempat, kalian harus kenali tahapan-tahapan dari masing-masing tes formasi yang kalian lamar, terutama tahapan SKB-nya. Oke teman-teman, jika teman-teman ingin mengikuti bimbingan belajar yang masih dibuka, silakan kalian bisa DM ke Instagram aku atau klik link ada di deskripsi video ini. Atau kalau ingin ikut tryout ya, hanya 10.000, bisa klik link yang ada di deskripsi video ini juga. Silakan bimbingan belajar lebih baik ya, atau tryout juga baik juga. Yang tidak baik itu kalau tidak belajar. Oke, aku tunggu pastinya. Semangat pejuang CPNS. Dimanapun kalian berada, jangan pantang menyerah ya, tetap semangat, pantau terus informasi yang aku berikan baik di YouTube atau Instagram. Silakan kalian share, bantu share video. Jika kalian rasa semua video atau video ini bermanfaat, silakan bantu share, rekomendasikan ke teman-teman semuanya. Karena
Jadi ilmu itu tidak mahal, yang mahal itu adalah gengsinya. Karena kalian tidak mau belajar, alhasil kalian tidak tahu apa-apa. Jadi manfaatkan sekarang, belajar semuanya bisa dari mana saja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.